Apa yang kalian semua rasain kalau kalian diculik? Nah, takut, gemeteran, atau bahkan trauma? Nah, hal itu emang wajar banget ya, namanya juga diculik sama orang yang nggak dikenal, apalagi diancam pakai senjata juga. Tapi gimana nih, kalau ada orang yang justru jatuh cinta sama orang yang nyulik dia? Ah, kok bisa? Check this out! Jadi, apakah bisa seorang yang diculik malah jatuh cinta sama si penculik? Jawabannya bisa. Fenomena ini disebut sebagai Stockholm Syndrome. Sindrom ini juga disebut sebagai capture bonding dan terjadi karena korban penculikan yang biasanya terisolasi dari dunia luar cuma ngabisin waktu sama si penculik dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini bakal berdampak pada psikologi si korban dan ngebuat si korban sampai bisa mentoleransi hal-hal buruk yang dilakuin sama penculik sama dia. Atau yang lebih dalam lagi, si korban justru memiliki perasaan simpati terhadap sang penculik. FBI pernah mencatat, dari sekian banyak kasus penculikan, terdapat 8% kasus yang mengindikasikan adanya gejala Stockholm Syndrome. Banyak juga ahli psikologi yang anggap fenomena ini sebagai salah satu bentuk kesalahan dari upaya survival para korban penculikan. Jadi awalnya bersikap baik biar gak disiksa sama si penculik, lama-lama keterusan sampai akhirnya suka beneran. Fenomena ini sering bisa kita lihat di beberapa film terkenal. Misalnya pada film Money Heist. Teman-teman yang udah nonton pasti tahu deh. Ada seorang cewek yang bernama Monica, seorang sekretaris percetakan bank Spanyol yang diculik oleh sekelompok orang di bawah pimpinan si profesor, malah jatuh cinta sama orang yang nyulik dia yang namanya Denver. Gak sampai di situ, dia malah bergabung sama si komplotan dan menggunakan nama Stockholm sebagai identitas kriminalnya. Nah, yang gak kalah fenomena adalah film 365 Days. Nah, siapa nih yang udah nonton? Para cowok pasti senang banget ya. Film yang viral banget di pertengahan tahun 2020 ini juga bercerita tentang Stockholm Syndrome. Pada film itu diceritain kalau ada seorang wanita yang bernama Laura diculik oleh pria yang namanya Moron. Alasannya, Moron ingin ngebuat Laura jatuh cinta sama dia. Bila dalam waktu 365 hari Laura juga nggak jatuh cinta sama si mafia itu, perempuan itu bakal dibebasin. Nah, bisa ketebak ya, akhirnya si Laura bener-bener cinta sama si Moron, dan akhirnya si Moron menang banyak nih, bisa enak-enak sama si Laura. Sebenarnya apa sih Stockholm Syndrome itu, dan kenapa seseorang bisa sampai ngalamin? Nama Stockholm Syndrome diambil dari salah satu kejadian perampokan bank di kota Stockholm, Swedia pada tahun 1973. Si pelaku perampokan bernama Jan Erik Olsson, yang merupakan narapidana ya atau residivis gitulah. Dia menyandra 4 pegawai bank di dalam salah satu ruangan brankas utama di bank selama 6 hari. Selama jangka waktu 6 hari tersebut, polisi mencoba bernegosiasi sama si Olsson. Sang pelaku minta rekan satu penjaranya, yakni Clark Olofsson, untuk bisa bergabung sama dia. Kalau hal itu bisa dikabulin, maka ia akan mempertimbangkan untuk melepaskan keempat sandera tersebut. Tetapi selama 6 hari penyekapan, 4 korban penyekapan ternyata nunjukin perilaku yang aneh. Mereka justru ngedukung dan memotivasi Olsson dan meminta sang penjahat untuk gak nyerah sama polisi. Seorang kriminolog yang ngebantu polisi dalam kejadian tersebut, namanya adalah Niels Bajerot, menyadari ada ikatan emosional antara keempat korban terhadap Olsson. Setelah keempatnya berhasil dievakuasi dari bank, keempat korban bahkan nolak nih untuk bersaksi atau ngejatuhin dakwaan kepada si kedua pelaku. Niels Bajerot menganggap apa yang keempat pegawai bank tersebut lakuin merupakan salah satu reaksi psikologi yang terjadi setelah penyekapan selama 6 hari. 4 korban yang disekap sadar banget kalau mereka nggak bisa kabur. Apalagi si Olsson terus-terusan nodongin senjata api ke arah mereka. Tapi itu justru ngebuat keempat korban beradaptasi dengan kondisi itu sehingga bukan menganggap itu adalah ancaman. Kondisi psikologi ini kemudian sampai kepada titik di mana korban justru memiliki keyakinan bahwa si pelaku menjadi tidak berbahaya. Dalam keadaan yang bersifat traumatis seperti penculikan, korban tentu berpotensi ngalamin tindakan kekerasan, baik secara fisik, seksual, dan atau verbal, yang ngebuat dia sulit buat berpikir secara jernih.
Satu kebaikan kecil aja yang dilakuin oleh sang penculik, termasuk dengan tidak ngebunuh korbannya, akan ngebuat sang penculik tampak seperti pahlawan yang sangat baik. Sang penculik lama-lama kelihatan gak menakutkan lagi. Si korban pun akhirnya ngalamin suatu delusi atau pemahaman yang palsu, di mana ia benar-benar mengira bahwa si penculik adalah temannya, bahwa ia gak akan ngebunuh, dan bahkan mereka dapat saling ngebantu untuk bisa keluar dari kekacauan yang sudah terjadi. Jadi, orang-orang lain yang berusaha nyelamatin korban justru dirasa bukanlah temannya. Si korban ngerasa bahwa orang lain tersebut justru akan ngelukain si penculik, sehingga mereka justru melindungi orang yang telah menculiknya tersebut. Nah, fenomena ini beneran ada dan pernah terjadi. Tahun 1977, seorang gadis berusia 20 tahun di California bernama Cullen Stan diculik oleh Cameron Hooker dan istrinya Janice. Cameron memperkosa dan menyiksa Cullen dengan bantuan Janice. Lebih parahnya lagi, Cameron ngebuat peti mati yang akan jadi tempat tinggal Cullen selama ia disandra. Nama Cullen diganti dengan inisial K, dan ia dipaksa untuk jadi budak seks dengan ancaman akan dibunuh kalau nggak patuh. Nah, Cameron pernah ngasih sebuah pistol dan nyuruh Cullen untuk menembak dirinya sendiri. Cullen pun menarik pistol tersebut dan ternyata memang gak ada pelurunya. Itu adalah tes yang dilakuin oleh si Cameron untuk ngeliat apakah Cullen benar-benar setia sama dia. Tahun 1981, Cameron memulangkan Cullen selama sehari ke rumahnya. Dan ternyata Cullen gak cerita apa-apa tentang penculikan tersebut. Bahkan saat Cameron pengen pulang, si Cullen bahkan dengan rela ikut pergi dan melanjutin pelayanannya selama 3 tahun. Akhirnya tahun 1984, Janice lah yang ngelepasin Cullen dan ngebantu buat ngelarin diri. Setahun kemudian, Janice ngelaporin Cameron ke polisi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dasar pelecehan seksual, penganiayaan, dan penculikan. Nah, itu aja cerita kita tentang Stockholm Syndrome. Kalian boleh like jika kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya biar kita bisa terus nongkrong buat ngobrolin hal-hal yang gak pernah diceritain mama sebelum kita tidur. Jadi, jangan tidur dulu.